Kalau masuk ke ini, ke kereta, di mana aja selalu antri. Subhanallah. Oh iya, berarti ini benar. Apa yang saya dengar itu baik. Tapi satu yang tidak ada. Suasana seperti di Indonesia nggak ada. Di Indonesia itu namanya majelis taklim keputrian. Duduk-duduk seperti ini untuk belajar agama. Subhanallah. Asal mau aja kalau di sini. Ya Pak ya. Jilbab di sini itu justru mayoritas pakai jilbab. Kalau di sana jarang pakai jilbab. Yang ada itu begitu. Ternyata 60% tak beragama. Kalau di Belanda 60%. Ya Allah, memang secara dunia engkau berikan. Hampir semua keluarga punya mobil. Kalau kita kan banyak keluarga-keluarga yang baru punya Pajero. Pajero itu Pajero di jero. Berarti angkot ya. Kalau di sana saya nggak melihat keluarga yang tidak punya mobil. Rata-rata punya mobil. Mungkin hanya 1-2. Subhanallah. Oh, ikro di sini. Betapa benar Allah berikan dunia kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. 60%. Yang Islamnya kurang lebih 10%. Yang campur-campur 30%. Saya mau cerita mumpung lagi Muharram ya, semangat di depan anak-anak muda. Jangan terlena dengan masa muda. Saya ingin mengajak kepada anak-anak, ke adik-adik usia setengah saya, setengahnya dari saya. Saya 45 tahun, adik-adik rata-rata 16, 18, baru seempret ya. Ya, jadi lagi masa-masanya harus diisi dengan sesuatu yang bermakna. Nah, teman-teman semua yang berangkat ke sana itu banyak anak muda yang kuliah. Ada yang di Jerman, ada yang di Belanda, ada yang di Wina. Mereka yang dari Indonesianya bawa ilmu agama yang kuat, basicnya yang kuat. Di sana berprestasi, kuliah selesai. Ada yang senang laki-laki kepada dia. Banyak yang menikah. Sudah menikah, sebelum menikah, kamu mau nikah sama saya? Boleh. Kalau kamu cinta sama saya, harus masuk Islam. Masuk Islam. Sudah masuk Islam, kan ketika masuk Islam, dia ada 2 kemungkinan. Ada yang menikah karena cinta, ada yang menikah karena memang benar-benar ada karena masuk Islam itu karena pengen masuk Islam. Ada yang masih remang-remang. Yang penting menikah aja. Nanti urusan nanti Islam benerannya gimana nanti? 2 kemungkinan. Yang menikah kalau wanitanya kuat. Itu ketika suaminya menikah dengan dia, kemudian ilmu agamanya belum kuat, itu bisa membawa perempuan. Tapi sebaliknya, ketika sudah menikah, urusan niat hatinya seperti apa-apa karena cinta atau karena keyakinan, tapi wanita yang lemah itu malah akan terjauh. Kemarin ada 2 wanita. Ini pelajaran buat saya, berarti wanita-wanita Indonesia. Wanita-wanita muda harus basic imannya kuat. Dia takdir Allah nanti mau di Indonesia siap menghadapi apapun. Dia mau keluar negeri tadi kan muslimah, gimana itu? Warnai dunia, jangan menggelapkan dunia kan itu. Artinya kita seorang wanita itu muslimah itu mau ditempatkan nanti di Jerman, mau ditempatkan di Belanda, walaupun mau ditempatkan di Ciamis, di Cikemeh, di mana gitu ya. Di mana aja yang penting mewarnai kan. Kalau ada takdir Allah memang harus keluar negeri, itu ada kesempatan belajar, ada kesempatan kerja. Nah, ada 2 wanita, satu dia berani minta cerai kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya sudah menikah, sudah punya anak, tetap tidak mau masuk Islam. Sudah dibujuk, bahkan yang diajak itu istrinya. Yang suaminya itu orang kaya, tuh kaya banget. Pokoknya lah kaya, mau kasih mobil, mau yang mana, monggo.
pilih asal satu, setiap malam minggu temenin saya. Kemana? Temenannya ke pub, minum-minuman. Akhirnya apa? Dia ikuti dulu, tapi ketika sekian tahun dia hatinya gak terima. Saya tidak mau akidah saya rusak karena menikah dengan dia. Itu bilang ke suaminya, Pak, pilih saya, pilih Mas Islam. Wanita yang kuat berani seperti itu. Gimana sih? Saya harus memilih. Kalau Bapak mau sama-sama dengan saya, ayo masuk Islam. Tapi kalau enggak, lebih baik kita berpisah. Akhirnya berpisah. Dia yang tadinya uangnya banyak, tadinya mobilnya bagus-bagus, atau suaminya itu pejabat IBF. Tahu IBF? Pokoknya nggak tahu mobilnya apa. Subhanallah. Pergaulannya kaumnya biasanya panjang di sini segini, udah, tapi tidak ada kebahagiaan. Uang banyak, suami punya jabatan tinggi. Saya capek, saya nggak dapat kebahagiaan. Tapi ketika sudah pisah, walaupun berat, dan maaf katanya, suami saya itu orangnya baik. Pokoknya satu aja, nggak Islam. Baiknya itu super baik. Sampai ketika udah pisah, masih nunggu. Kamu sampai kapan pun kalau mau kembali sama saya tunggu lagi. Subhanallah. Tapi kata si wanita itu, no, nehi. Kalau kamu masuk Islam, boleh. Tapi enggak, tidak. Coba. Padahal baik teh. Cakep teh orang Belanda katanya. Perbaikan keturunan kan. Padahal maaf sih Pak, perempuan itu biasa-biasa, hitam manis lah katanya. Jadi yang hitam manis berpeluang dapat suami orang Belanda. Tapi saya pas dengerin gitu, subhanallah, subhanallah. Ini adalah wanita hebat masa kini. Terlepas dari gagalnya pernikahan, tapi di sisi Allah tidak gagal. Dia berani mengambil keputusan, berani meninggalkan kenikmatan dunia, coba. Padahal hatinya cinta, itu benar-benar cinta, udah punya anak. Tapi enggak, aku lebih cinta sama Allah. Dia pilih, kemudian sudah kita, apa yang terjadi? Saya enak sendiri. Rupanya dia seorang suster. Potensi. Wanita di situ diperlukan kemampuan. Ya, nggak boleh hanya minta aja. Nggak boleh cuma bergantung kepada orang tua. Walaupun dia seorang wanita. Ketika dia menjadi istri, tetap dia walaupun suaminya seorang pejabat, kerja. Jadi pelayan, pelayan nenek-nenek, emak-emak, suster. Ke rumah-rumah, nggak apa-apa, saya mengibadahkan. Walaupun suami saya kaya, tetap saya pengen kerja. Jadi ketika sudah tidak ada dari suaminya, karena udah pisah nih, dia tetap bisa hidup. Tapi satu yang saya dapatkan, saya bisa tenang ibadah. Yang rohnya begitu mulai panjang. Terus datang ke KBRI, ngobrol dengan KBRI bahwa suaminya itu tidak mau masuk Islam. Jadi udah dia mau memperdaya agama. Kecil banget. Saya ini mau kecil banget. Dulu orang tua saya nggak setuju saya menikah dengan laki-laki yang tidak Islam. Sampai sekarang pun nggak setuju. Mungkin ini doa ibu saya. Diajak sama saya, ibu ikut dong ke Belanda, nanti ditraktir. Enggak, cuma itu. Sampai kapanpun enggak. Mau ibu punya menantu enggak Islam, kan itu ada orang tua. Walaupun dikasih uang banyak enggak mau. Saya masih ingat katanya, ibu saya enggak mau. Saya itu berarti ibu saya nangis. Sekarang saya berani seperti itu mengambil keputusan, satu, doa orang tua. Sudah pakai baju panjang, pakai jilbab, sekian bulan kemudian. Nah, ini biasa seperti film ya. Sekian bulan kemudian datanglah seorang pemuda 10 tahun lebih muda dari dia. Teng gitu ya. Mau nggak kamu sama saya? Kata si perempuan ini, kamu mau nggak sama saya? Udah punya anak 10 tahun lebih muda dia, masih perjaka. Allah yang menyatukan hati.
Kemarin saya ketemu, subhanallah, itu beneran nikah. Pas udah nikah, dulu bos, punya segala macam. Sekarang menikah dengan seorang suami hanya tukang sapu restoran. Istrinya bilang, saya seorang suster, punya uang cukup, enak kok untuk bisa makan, gak punya rumah bagus kayak suami yang lama. Sekarang suami saya tukang sapu, diketawain sama mantan suami. Mau makan apa katanya kamu, dipanas-panasin, tapi tetap saya tidak bergeming. Sudah, dan saya lebih nikmat sekarang katanya. Dia pulang kerja, punya bawa uang sedikit, makan, nikmat makan. Oh ini ya katanya namanya nikmat iman. Teman-teman, apa yang terjadi? Kemarin saya ketemu dengan suaminya, dia sudah jadi wakil manajer restoran besar. Wih, keren tuh. Ini saya cerita ini betapa pentingnya keteguhan iman. Dalam kondisi apapun dia akan siap mengambil sikap, siap punya prinsip, tidak gentar dengan kondisi keadaan. Nah teman-teman semua, ini yang sekarang dibutuhkan. Teman-teman yang muda, berprestasi, kuat iman, seperti yang diungkapkan di Quran surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kata Allah, bukankah aku telah memberikan perumpamaan kepadamu, kalimat thayyibah itu seperti pohon yang menjulang tinggi ke atas, akarnya menghujam ke dasar tanah. Itulah pohon yang setiap tahun setiap musim akan berbuah. Jadi kalau saya umpamakan tadi seorang wanita yang kuat, dimanapun dia berada, dia berani mengambil keputusan, mengambil sikap, tidak takut kehilangan suami yang memang tidak punya iman. Ya, jadi teman-teman sekarang harus bagaimana ya? Di tahun baru Islam ini, untuk teman-teman mau kuliah di mana silahkan. Bahkan sekali waktu saya ketemu dengan seorang yang jemput, saya tanya, bapak ini ahlinya apa? Dia punya potensi nuklir ternyata, ahli nuklir, keren ya. Saya tanya, kok mau sih belajar nuklir? Saya itu bisa mengenal kebesaran Allah justru dengan nuklir. Keliling dunia, di Amerika 4 tahun, saya mau pelajari tentang nuklir, di mana di situ ada kebesaran Allah. Pindah lagi ke Jepang sekian tahun, saya masih bergelut di nuklir. Allahu Akbar, saya menemukan bagaimana hebatnya Allah itu. Sekarang pindah dia di Austria. Di situ nggak tahu sampai kapan, terserah Allah. Tapi tugas saya adalah potensi saya sebagai ahli nuklir, justru di situ saya bisa membawa diri saya sebagai orang yang punya iman. Kasihan katanya, orang-orang yang sebenarnya banyak, sebenarnya mereka lebih. Kayak yang 60% tadi yang ateis, mereka kan kenapa nggak mau masuk Islam? Bilang ke istrinya apa? Kamu ngapain katanya Islam? Lihat orang Islam katanya pada miskin. Di Bangladesh miskin katanya orang Islam, perempuannya itu dikekang, nggak boleh keluar rumah. Suaminya, pokoknya macam-macam Islam itu. Mana katanya? Sekarang di sini maju, tertata, rapi, katanya di sini apa? Ternyata dia harus percaya kepada Tuhan. Mau gimana? Nggak bisa jawab. Ya kan? Benar juga kan gitu. Tapi kan kalau seorang perempuan, seorang wanita muslimah, dunianya dapatkan, prestasinya dapat, dia mengerti ngurus dunia, kemudian biasa hidup rapi, biasa hidup teratur. Kan orang lain bisa membaca, oh iya benarnya, Islam itu bukan yang kumuh, oh Islam itu bukan yang ketinggalan zaman, bukan. Islam itu justru yang bisa di paling depan. Nah sekarang yang dibutuhkan seperti itu teman-teman. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi harus gimana? Supaya kita menjadi muslimah yang terpilih, bukan muslimah yang tadi menjadi benalu.
bisa nari, malah dipakai untuk menggoda. Ahwat bisa membuat puisi, tapi bukan untuk menggoda laki-laki untuk berbuat maksiat. Ahwat bisa apa lagi? Ini di sini bisa apa aja? Apa? Bisa bikin puisi, bisa nyanyi bukan untuk menarik kaum laki-laki jadi berbuat maksiat. Kalau mau bernasyid, dia bernasyid. Nasyidnya nasyid yang bagus ya. Jangan bernasyid yang menyumbangkan. Tadi saya lihat ada ibu-ibu yang bernasyid. Pegang ini kan, pegang apa itu, pakai rebana. Kok beda sekali ya dengan musik-musik yang teratur gitu. Kemudian bajunya juga pada nyengsel gitu. Maaf. Tapi segitu juga alhamdulillah. Tapi tetap masih, ya Allah, yang profesional tuh yang mana gitu ya. Bajunya ada yang ngatung, ada yang kepanjangan, ada yang segini, ada yang kerudungnya nyengsel, ada yang ini. Ya Allah, kalau yang namanya orang lain lah yang nggak mengerti agama, mereka kalau tampil itu kan pakaiannya profesional, bagus, rapi, kemudian aransemen lagunya juga, musiknya tuh bagus. Ay, tadi ibu-ibu yang satu retol, yang satu tok 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 tok, ini tok 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 tok, kadang-kadang nggak enakan gitu ya. Nah itu kadang-kadang di situ yang kurang pada diri kita ya. Nah jadi teman-teman semuanya, sekarang bagaimana untuk kita menanamkan ketauhidan, untuk menjadi orang yang kuat dimanapun berada, sampai ketika kita punya kekuatan iman, potensi kita itu akan beriringan dengan kekuatan iman kita. Potensi teman-teman sekarang jurusan apa sih? Akuntansi, terus medis, terus apa lagi? Informatika, oh keren informatika dia. Akuntansi itu banyak banget nih. Akuntansi, terus apa lagi? Mesin. Analis, mesin. Oh yang jurusan mesin? Kita perempuan bisa ngangkat mesin gitu. Subhanallah ya. Ada mesin, ada apa lagi? Alat gerak ya, kita ingin tahu dulu jurusan apa aja. Jurusan apa aja ya. Dan nanti kalau udah di lapangan masing-masing sesuai dengan situasi. Saya dulu kuliah jurusan matematik. UPI kan nggak nyambung ya dengan ceramah. Kalau secara ini ya, secara jurusan itu kok jurusan matematika. Tetapi dulu saya ingat dari nenek itu bilang begini, kata nenek. Nah, dunia nanti beda dengan sekarang. Dulu kalau keluaran pesantren udah cukup katanya gitu, bisa hidup lah katanya. Tapi nanti ke depan keluaran pesantren nggak cukup. Jadi harus sekolah luhur ke Bandung katanya gitu. Pantesan dulu waktu kecil saya kalau digendongin itu suka dinyanyiin itu. Nelenekung, gerak gede, gerak jangkung, gerak sekolah ke Bandung. Gerak makaya kan, itu benar-benar adik kakak pada di Bandung. Makanya nanti kalau nelenekung, nelenekung, gerak gede, gerak jangkung, gerak sekolah ke Jerman gitu. Dia jangan tanggung. Gerak sekolah ke Mekah, gerak sekolah ke Madinah gitu. Itu benar-benar ke Bandung ini semuanya. Nah, tetapi di situ dapat pelajaran itu dari nenek itu, kamu nanti kalau udah besar nggak cukup hanya belajar agama katanya gitu. Belajar Quran nggak cukup, harus sekolah tinggi, mau jurusan matematika monggo, mau jurusan ekonomi mangga, dan nanti mah dunia naik. Itu dari seorang nenek yang SD juga nggak lulus. Subhanallah. Tetapi basic agamanya kuat. Nah jadi teman-teman sekarang di sini kuliah kan nggak ada jurusan matematika, bukan matematika. Di sini nggak ada jurusan tafsir ya? Nggak ada, dan memang bukan jurusannya ya. Kemudian jurusan hadis ada nggak? Nggak ada. Tetapi tafsir hadis, basic ilmu
agama semua wajib punya. Buat apa? Itu buat perjalanan hidup kita. Nah sekarang teman-teman kalau hanya mengandalkan ilmu dunia yang dari kampus, siap-siap aja nanti. Bukan kita bisa membawa diri, malah kita ke bawah. Ada satu lagi contoh tadi. Satu yang tadi itu yang kuat yang bisa mengambil keputusan. Kalau yang tadi, yang satunya lagi, itu mah sampai suaminya itu masuk Islam ketika menikah, tetapi sudah menikah kembali lagi ke ateis. Dan itu istrinya yang biasanya sholat itu nggak sholat. Wajahnya pas saya ketemu hitam gini, sampai rumah kayaknya dulunya pernah sholat terus ditinggalkan nggak pernah wudhu. Makanya akhwat kalau yang rumah jangan-jangan karena jarang wudhunya. Bukan berkata merumut-rumut gitu ya. Jadi itu pas kemarin itu saya ceramah di sebuah tempat, katanya ada seorang ibu yang udah lama sekian tahun tidak pernah datang ke situ, nggak tahu lah, pokoknya ingin dengar aja ceramah katanya. Pas udah dengar ceramah saya cerita gitu. Jadi kalau dia itu meninggalkan sholat, tidak ngaji itu karena takut kehilangan suaminya. Kemudian 2 tahun katanya saya nggak sholat, nggak baca Quran apa, tapi Allah masih sayangnya apa? Kalau dia ternyata oleh Allah dibukakan lagi hatinya. Anaknya itu satu-satunya anak sekolah temenan sama orang Maroko. Orang Maroko kan pintar ngaji. Orang Maroko tuh anak-anak Maroko itu dia rajin baca Quran, artinya paham, sama orang tuanya diajari. Ini pentingnya terus gitu ya belajar agama. Pas udah itu suatu malam anaknya itu baca Quran di kamar, ibunya lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ibunya tuh pas tiba-tiba ibunya tuh, subhanallah anak saya baca Quran. Saya sudah lama nggak baca Quran lagi. Saya sudah lama tidak mendengarkan ayat Quran. Anak saya baca Quran dan saya merinding. Pas suatu malam itu mendengar anak saya baca Quran, disitulah Allah membukakan hidayah buat saya. Saya datang ke sini ke pengajian karena udah lama nggak pengajian. Dan saya sengaja datang katanya konsultasi harus gimana saya. Hampir saya bilang sudah mending pisah sama suami tapi tak. Kalau bisa ajak dulu, doakan suaminya supaya jangan ateis, supaya suami bisa. Tapi katanya harus kuat. Iya kemarin itu saya nggak sholat, takut sama suami. Habis lagi sholat, assalamualaikum Hane dipanggil. Tahu Hane? Sayang. Hane. Kalau Hane mah itu ya madu. Subhanallah kata saya kalau lagi sholat itu dia takut. Suami saya itu marah. Enggak sekarang. Ibu harus punya prinsip. Jangan mau dipanggil sebelum selesaikan dulu assalamualaikum nanti baru berangkat. Mau apa. Pegang sholat tetap jaga. Iya teh untung katanya saya dengerin ngaji anak saya. Alhamdulillah itu Allah masih memberikan hidayah taufik kepada dia. Nah saya mau cerita kepada teman-teman tadi. Jadi potensi apapun yang akhwat miliki, tetap basic iman di sini harus kuat. Untuk kuat iman apa? Di dalam Quran ada disebutkan bahwa seseorang tidak akan tersesat selama dia iman kepada ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan sunnah. Makanya teman-teman silakan evaluasi sekarang, mumpung tahun baru Hijriah, siapa di antara kita yang belum bisa baca Quran? Ini bagian ini ya, panitia. Mana panitia? Dicek harusnya semuanya. Ada halakoh kan ada kelompok-kelompok yang merasa belum bisa baca aja dulu, belajar segera. Nanti keluar dari politeknik ini sudah lulus apa? Baca Quran minimal bisa baca aja dulu. Wah syukur-syukur kalau dari sini ya alumni politeknik ternyata ada seorang hafidhoh 30 juz. Wow kerennya. Sekarang subhanallah saya lagi mencoba mempelajari mana anak-anak muda yang mendapatkan taufik dari Allah. Itu sekarang di awal kalau ada yang berminat boleh ya.
di Darul Tauhid ada program tahfidz. Ternyata itu yang ikut tahfidz sekarang angkatan baru itu rata-rata orang-orang pintar, bukan paranormal, bukan ya. Jadi yang pintar-pintar kuliahnya di kedokteran, kuliahnya ada yang di Unisba, ada yang di matematik, ternyata aduh subhanallah. Saya dulu tahun berapa itu silaturahmi ke Jogja. Di sebuah pesantren ada namanya Darus Solihah. Dulu di Darul Tauhid belum ada Hafidah, belum ada pesantren itu. Ini di sini kebayang pas datang ke sana disambut dengan santri-santri. Sama itu cantik-cantik, mirip seperti ini. Kalem-kalem, enggak cara roti, ada gitu ya. Kalem-kalem gitu, terus bahasanya itu enak gitu ya. Cantik-cantik, Maharani, semuanya itu ada yang kuliah di kedokteran UI ya. Terus ada yang dari Universitas UNY, pokoknya ya UGM. Jadi itu mereka itu dikumpulkan di sebuah pesantren, yang pesantren khusus muslimah. Di situ pada menghafal Quran. Jadi ada yang 2 tahun itu sudah hafal. Kalau 2 tahun sambil kuliah kedokteran wajar 2 tahun. 2 tahun bisa. Itu sambil kuliah kedokteran. Kok ada ya sekarang itu anak-anak muda yang kuliahnya bukan jurusan tafsir, bukan jurusan hadis. Kalau yang jurusan tafsir, hadis, dia hafal Quran wajar lah, ya kan? Tapi kalau jurusannya jurusan fisika, biologi. Nah, pulang dari sana, pulang dari Jogja, ya Allah, ini gimana anak muda kok bisa ya? Kok bisa katanya? Terus kuliahnya gimana? Kuliahnya tetap bagus. Dan sekarang jadi kenyataan di Darul Tauhid, alhamdulillah. Anak-anak muda ada yang tidak sampai 1 tahun, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Akbar. Sekarang di rumah sebelah itu, ini rumah teteh ada dibagi 2. Di sebelahnya akhwat berkumpul jam 2, jam 3 tuh pada setoran Quran. Sehari ada yang bisa 2 lembar. Tapi itu kalau yang fokus. Kalau yang fokus tidak sambil kuliah, kalau yang sambil kuliah paling 1 lembar. Saya bukan mengajak akhwat harus semua jadi hafidhah, enggak. Tapi yang punya potensi, yang tidak punya potensi, minimal basic untuk menjadi wanita yang potensinya nanti justru jadi dakwah, minimal basic Quran. Hanya sekarang sudah banyak di mana-mana yang ada yang hafalan ada. Maaf, itu kemarin ada seorang santri yang belum pernah ngapalin Quran, bahkan lancar juga belum bisa. Sok masih ketukar dengan dok. Nak masih ketukar dengan mbak. Ada nggak di sini yang mbak ketukar dengan nak? Insya Allah ya kalau baca mas sudah bisa, walaupun masih ada itu satu anak. Katanya udah nggak mungkin, dah saya mah teori lelet, telat gitu. Jadi kalau ngapalin itu suka cepet, susah lupa, cepet, susah ingat dan cepet lupa gitu. Ya pokoknya gitulah gitu. Terus dia itu di tempat sekolahnya juga nggak terlalu cerdas-cerdas amat, biasa. Mau nyoba aja katanya, masuk aja di program itu hafalan. Awalnya masih sedikit kalau mau setoran, sehalaman aja susah. Sehalaman sampai dia ngapalin, sehalaman susah. Mana udah kalau mau ketemu sama ustaz ternyata aku gimana mau bisanya gitu. Sehari, 2 hari, seminggu dia masih stres. Ada yang sampai muntah-muntah tuh. Saking pengennya dia, tapi belum bisa kejiwaan gitu. Pas udah jalan sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 hari. Sekarang dia bilang, subhanallah, ternyata ketika sudah terjun masuk ke lapangan tuh tidak sesuai dengan yang diduga, susah. Sekarang bisa. Sekarang udah 2 juz mau masuk 3 juz. Dari sini belum ada ya. Mau nanti udah selesai, jangan dulu nikah sebelum hafalan Qurannya. Atau gini, lulus dulu, ngapalin Quran, udah ngapalin Quran, cari calon yang sama-sama hafal Quran. Atau calon penghafal Quran. Kan keren ya. Seperti yang orang Iran itu, anak kecil 5 tahun, ternyata itu
lahir dari seorang suami istri yang duanya ingin hafal Quran, belum hafal Quran, kemudian dia ngapalin, nikah sambil ngapalin Quran, sambil hamil ngapalin, bro keluar 5 tahun anaknya itu bahasanya bahasa Quran. Keren. Keren Pak. Saya punya cucu, pengen seperti itu. Tadi ngobrol sama ibunya, tapi setiap diajarin Quran dia malah nyanyi. Ya, jadi kalau misalnya saya ngajarin Ar-Rahman, amma yatasa'alun, dia tuh nyanyinya tuh itu aja. Nyanyi apa sih? Sang kodok, apa itu? Pokoknya yang gitu-gitu. Ya pokoknya yang gitulah yang tik 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 bunyi hujan gitu lagi. Terus saya ngajarin lagi Ar-Rahman tik 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 gitu. Saya tanya tadi ke ibunya, ini kenapa mama teh ngajarin baca Quran? Pengen anak tuh seperti yang di kaset gitu ya. Kan yang di komputer itu kok ada yang 3 tahun sampai bisa surat Maryam gitu. Gimana? Ini mah katanya. Dan dulunya katanya mamahnya anak itu memang lagi hamil sering nyanyi. Oh gitu, pantas nular dari emaknya. Terus pas waktu lahir baru anaknya bisa dengar lagu apa. Setiap lahir itu disetelkan. Yang disetelkan bukan ngaji. Yang disetelkan itu tik 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 bunyi. Jadi itu yang nempel ke anak. Oh, berarti mama sekarang harus pakai strategi. Bawa aja ceramah, biasanya ikut tuh ceramah kemana. Udah di jalan itu, jadi apa suruh nyanyi dulu. Ada lagu Haddad Alwi. Ya Toibah, kan itu dia senangnya nyanyi. Sambil gitu pakai kata-kata hitam gitu lah pokoknya. Mirip tuh. Terus udah gitu, ya udah nyanyi, udah gitu. Udah capek ya? Udah, nah baru bisa ngaji. Jadi kalau udah nyanyi dulu itu baru ngaji. Jadi ngajinya teh mau kamu nyanyi dulu. Nah iya. Tapi kalau udah ngaji agak capek, tik-tik lagi. Makanya subhanallah, di situ pelajaran buat teman-teman gitu ya. Nah, menggali potensi kita itu harus seperti apa gitu ya. Nanti kalau misalnya kita pengen anaknya, nanti teman-teman ini dari awal memang dia ahli teknologi yang Qurani, ya harus dari kecil kan gitu. Kalau dia ahli nanti misalnya kedokteran tapi dari kecil ahli ibadah, berarti harus dibentuk dari awal. Nah itu semua harus mulai dari diri kita. Ya teman-teman semua, sekarang pertama bismillah ya, di tahun baru Hijriah ini mari kita bersama-sama untuk berpikir, untuk tafakur. Saya ini ke depan mau jadi apa, gitu kan? Saya ingin menjadi hamba Allah yang taat kepadamu dengan bisa menggali potensi saya apa. Teman-teman, kalau manajemen secara modern mah sudah banyak pelajaran. Coba saya lihat kalau di catatan-catatan, udah kalau bikin catatannya, cita-citaku jadi dokter, bukan dokter kalau Ahmad mungkinnya jadi apa ya, sarjana. Di bawahnya yang solehah, punya suami ganteng, kaya, baik, gitu ya. Udah ditulis belum? Tuh kan tulisannya udah ada ya. Tapi yang kurang apa? Tulisan itu bagian dari tafakur. Yang kedua yang kurang adalah action. Memulainya itu kita punya karakter yang harus kita rubah. Satu yang harus kita rubah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kenapa ada doa ini dari Rasul? Jadi doa ini adalah doa agar kita terhindar dari karakter buruk kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan yang sangat sedih. Akhwat itu potensi kita akan terhambat ketika punya karakter yang melankolis. Tahu gak? Melankolis. Putus cinta. Tidak. Saya tidak akan kuliah 1 semester. Kenapa? Broken heart. Ngapalin Quran bete, tidak connect. Ya, ini karakter yang harus dirubah.
Jadi sehebat apapun nanti kita ingin keluar negeri, ingin di dalam negeri, kalau karakter itu tidak dirubah, itu menghambat. Apapun, mau jadi mahasiswa yang sukses, mau jadi orang yang bisa berprestasi, sama saya juga. Ibu-ibu sama ya, Bu? Wah, ibu-ibu kebayang kalau ibu sedikit-sedikit tidak, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Saya tidak mau menikah kalau tidak dengan si dia, apapun yang terjadi. Tidak. Padahal dia sudah kemana kan. Jadi awalnya merenung. Sekarang tingkat depresi wanita itu meningkat. Salah satunya karena tidak siap menerima kenyataan. Dia bersedih dalam keadaan sedih yang larut dalam kesedihan. Maka akhwat nanti hati-hati yang sedang diuji, sedang dapat kesulitan apalagi kalau ujian hidup yang berat, hati-hati jangan terjebak dalam kesedihan. Boleh nggak sedih, akhwat? Kalau nggak sedih bukan manusia. Bapak meninggal, alhamdulillah saya tersenyum. Bapak meninggal, itu terus dipertanyakan. Ibu-ibu dulu ada loh ibu-ibu bertamu ke rumah, datang. Saya mau cerita ya sama teteh. Orang lain katanya, ibu-ibu kalau suaminya meninggal tuh sedihnya teh minta ampun. Sama waktu itu lagi di jalan katanya. Itu dengan polosnya sih itu. Lagi di jalan ada informasi bapak itu di jalan wafat katanya. Saya teh bilang kapan aku dikuburnya? Ibu nggak sedih katanya. Saya tanya itu kenapa itu? Saya udah balas dendam masih bapak dari dulu. Oh pantas. Jadi dia mah senang suaminya meninggal. Habisnya itu ganti-ganti perempuan. Udah jangan dipanjangkan. Oh, jadi kalau akhwat tidak pernah merasa sedih, itu berarti bukan normal. Yang tidak boleh larut dalam kesedihan. Akhwat, jadi kalau lagi sedih-sedih apa, jangan murung di kamar. Ya. Pokoknya bergerak aja, gak apa-apa, cendol-cendol juga. Yes, saya kuat. Jadi jangan pas lagi sedih itu nyetel radio, nyetel kaset. Kasetnya tuh kaset yang, yang itu. Selamat tinggal Teluk Bayur Pernah. Namanya sedih ya tuh kalau gitu. Aduh. Jadi jangan malah gitu kan biasanya akhwat katanya suka nulis diary ya. Saya dapat pelajaran dari seorang ustazah. Saya emang nggak pernah katanya kalau lagi sedih itu nulis. Jadi nulis diary. Kan akhwat kalau tanggal sekian, sambil nulis nangis keluar gitu ya. Selamat tinggal. Sampai ketemu lagi di surga. Wah, memang engkau bukan milikku, tapi di hatiku tetap engkau. Pengalaman. Ternyata kata ustazah ini tuh buat apa katanya tuh kalau lagi sedih nulis, nanti kita tulis suatu saat nanti dibuka lagi loh. Ketika sudah dibuka lagi kan mellow lagi ya. Itu namanya nyiksa diri katanya. Terus kita mikir benar juga ya. Harusnya kalau mau menulis dalam keadaan sudah agak stabil, ambil hikmah pelajaran yang berharga, bukan malah nanti jadi mengenang-enang masa lalu. Tapi ada bagusnya juga ya buat yang mau bikin film. Biasanya kalau lalu begitu kan keluar itu sastrawatinya ya. Nah, tapi di situ oh iya ya, berarti manusia itu ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Tetapi ternyata dengan iman, dengan berlatih, orang yang ingin sukses itu jangan larut dalam kesedihan. Ya, jangan larut dalam kesedihan. Ada bukunya La Tahzan, Innallah Ma'ana. Jadi akhwat yang kuat itu adalah wanita yang terbiasa bisa mengendalikan kesedihan, tidak larut. Kuncinya nggak boleh kita pikiran kita penuh dengan yang menyedihkan, terus harus mulai dialihkan perhatian kepada kegiatan yang positif. Insya Allah kan kalau teman-teman terlatih dari sejak kecil ya, banyak contoh-contoh perempuan-perempuan yang dari kecilnya susah. Kapan saya lihat di acara televisi ada acara baru, kadang mau lihat ada seorang, mohon maaf kalau saya memberikan contoh karena pas waktu itu nontonnya itu ya, itu Neng Dorce, Akang apa itu ya,
Ya itulah pokoknya mah pas saya lihat dia nangis ya, pas melihatnya nangis ya apa, karena dari kecil katanya tidak dapat kasih sayang orang tua. Terus hidup sendiri, hidup di jalanan, berat kan, hari cari uang sendiri buat makan. Maka sekian tahun kemudian ingin bikin rumah anak yatim, karena saya merasa dulu kurang kasih sayang orang tua. Bikin rumah anak yatim, anak-anak yatim disayang sama dia. Oh, itu pelajaran buat saya. Berarti dia dalam keadaan susah, sulit, gak boleh larut dalam kesedihan, dalam kesulitan, harus bergerak, harus maju. Akhirnya subhanallahnya bisa lagi terlepas dari kekurangannya. Yang saya hanya cerita sisi-sisi positifnya. Jadi karakter yang harus kita rubah adalah karakter akhwat yang mudah menangis. Akhwat kan ada yang mudah menangis, ada yang mudah marah. Sama-sama jeleknya. Kan ada yang saking kuatnya tapi mudah marah. Itu pun harus dirubah. Jadi Allah mainnya Allah mengasih wal kasar. Yang kedua adalah karakter yang harus dirubah, karakter malas. Apa? Kayaknya kalau malas semuanya punya ya? Tidak kan? Bangun tidur lagi. Masih uripnya. Pikiran mah besok mau tes, tapi mau belajar tuh nanti lagi. Ingat besok itu tinggal 2 hari lagi tuh mau mid semester, tapi mau baca teh nanti lagi. Tapi pas nyetel TV nggak nanti lagi. Aneh ya? Ada tugas dari dosen dari kampus. Kan besok harus dikumpulin, padahal waktu itu tinggal berapa jam. Tapi kalau udah diajak makan bakso sama temen, bakso yuk, ayo refreshing dulu sebelum ngerjain tugas. Kan refreshing makan baksonya tuh 2 mangkok, ngobrolnya setengah jam, tambah temen datang setengah jam. Jadi jumlah jamnya sampai jam 9:30. Pas pulang ke rumah, ngantuk. Mau ngerjain tugas besok katanya sebelum subuh. Selimutnya tebal. Itunya sudah bunyi jam 3. Nanti dulu tanggung setengah jam lagi. Tidur lagi. Sampai jam 4. Aduh 5 menit lagi tanggung subuh. Udah jam 4 sholat subuh. Aduh habis sholat subuh agak enak badan, habis kekenyangan tadi malam. Tidur dulu nanti baru ngerjain tugas. Jam 7 harus sudah berangkat ke kampus. Akhirnya apa? Tugasnya besok aja mau bilang sama dosen. Akhirnya enggak ya. Itulah malas. Orang kenapa malas? Karena cita-citanya enggak kuat. Ya. Tapi kalau kita jadi kuat, pokoknya saya jangan menunda pekerjaan. Saya harus menghindari kemalasan. Yang malas itu pokoknya masa depan suram. Lihat orang-orang yang sukses itu istirahat boleh istirahat. Kalau nggak istirahat juga nanti tubuh saking semangatnya nggak tidur malam, minum kopi terus, itu bahaya. Dan namanya rajin itu bukan berarti tidak pernah istirahat. Dia istirahat secukupnya. Kapan waktunya bekerja, kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya olahraga, kapan waktunya membantu orang tua. Jadi sudah teratur. Saya kemarin juga belajar. Jadi kebiasaan di luar negeri dengan kita itu sangat beda. Kita harus belajar dari mereka. Ini saya belajar dari keluarga yang muslim. Suaminya itu mu'alaf, istrinya keren. Yang istrinya keluaran dari IPB, guru sekolah Indonesia yang ada di sana. Itu suaminya mu'alaf, masuk Islam, yang ngajarin ilmu agama adalah istrinya. Saya perhatiin pas datang di sana, tidur di rumah, masuk ke rumah, rapi, cuma tidak ada pembantu. Masuk ke kamar mandi, nggak ada odol yang nggak ada tutupnya. Sudah dilihatin rapi, WC bersih, rambutnya tersusun rapi. Itu tempat sampah dipegangin sama saya. Maksudnya nggak ada debunya. Dia dalamnya juga saya lihat pengen rapi.
Nggak ada basah di mana aja, nggak ada. Tisu tersusun rapi. Saya masuk ke kamarnya. Itu semua kamarnya itu. Dilihatin, saya kolongnya dilihatin. Nggak ada nangka di kolong kasur. Nggak ada kaos kaki yang dibabelkan sedangkan nggak ada. Kamar mandi pas datang kamar mandi subhanallah nanti. Terus di dapurnya saya lihat ya Allah, minimalis kecil. Dan yang saya lihat itu, jadi yang rapi itu bukan fisiknya, tapi dia itu mengendalikan malasnya itu. Itu pagi-pagi kan nggak ada juru masak tuh. Kita kan kalau pagi-pagi tuh beli nasi kuning ya. Kalau nggak nasi kuning, nasi liwet gitu nih. Nah ini mah nggak ada, mau beli kemana? Tapi si ibunya nggak ada pembantu apa. Pagi-pagi itu makanan itu sudah siap, bikin roti sendiri. Jadi caranya gimana? Malamnya itu sambil suaminya nonton TV, sambil olahraga malam, dia sambil nyiapin bahan-bahan bikin roti untuk besok. Ternyata ini profesional. Kita kan enggak ya. Kamar mandi kotor, siput ngegantung di kamar mandi, di kolong tempat tidur ada kaos kaki bolong. Saya lihat lagi lacinya, dilihat lacinya, pengen tahu, gak ada itu. Ada apa aja ditanya, pensil yang kami pakai, gak ada. Berarti itu karena dia tidak malas. Sebelum tidur menyiapkan teratur buat besok jam 7 time itu suami istri sudah siap dua-duanya. Istrinya kerja, suaminya bos Samsung kerja. Semua udah siap, mobil udah apa. Jadi ketika tamu-tamu bangun itu dia sudah datang, udah pakai seragam mau berangkat kerja. Maaf, makan sarapan, makan sudah siap di meja. Nah, aduh maaf, nggak ada sendok satu. Udah siap semuanya teratur, udah makan. Pas hari Kamis atau Senin, udah siap makan sore. Siang makan siang, pulang dari mana pulang siang. Makan, maaf saya tidak menemani makan. Kenapa? Suami istri calon sunnah di luar negeri. Karena kita di dalam negeri nggak sayang. Nah, orang sibuk. Hidupnya luar biasa jauh sekian, tapi masih istiqomah menjalankan. Saya tanya kok ibu mau sebut, karena ini saya Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Saya walaupun tidak berada di Indonesia, nggak mau kehilangan kesalahan. Karena tidak malas tadi. Bayangin kalau awal sebelum tidur lihat sampah numpuk. Kan malas kita ngeluarin ya. Ya Pak ya? Ya Pak? Cucian itu numpuk 7 hari. Kadang bajunya itu nggak ada pembantu. Bajunya malah runcing, rapi, bersih. Nyetrika sendiri, semuanya sendiri. Pulang dari mana? Langsung ditempatkan ke tempatnya. Tempat cucian langsung ke tempat nyuci sendiri, udah nyuci sendiri, mau pakai langsung nyetrika sendiri, masak segala sendiri, semua sendiri teratur. Waktunya tahajud, sholat malam, waktunya sholat tepat waktu, sholat tepat waktu. Tapi kalau di luar susah katanya sholat tepat waktu. Kenapa kok bisa begitu? Karena itu tidak ada sifat malas. Ya mungkin sekali-kali malas dikit-dikit ada, tapi gampang memberantas. Karena kalau malas nggak bisa beres semua. Kalau satu kali pekerjaan malas aja itu merembet ke semuanya. Nah, kebiasaan untuk menghindari sifat malas ini yang harus kita perangi. Teman-teman, tidak ada kesuksesan dengan kemalasan. Kesuksesan itu hanya bisa dengan rajin. Sudah habis waktunya? Tanya jawab. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Tadi kesedihan harus dihilangkan. Kesedihan, yang kedua kemalasan. Awat pulang dari sini semangat ya. Ya, semangat. Yang malas nyuci harus rajin nyuci. Yang ahwat, maaf ahwat, walaupun nanti jadi bos, walaupun nanti jadi pengusaha, tetap ahwat harus belajar masak.
Jangan sampai bikin nasi seperti liwat ya. Ya kalau di kosan kan belajar masak. Kalau lagi libur belajar masak karena wanita itu harus. Kemarin saya pas ke sana tuh subhanallah ya perempuan itu harus serba bisa. Nyetir harus bisa, masak harus bisa, buka internet harus bisa, bahasa Inggris harus bisa, apalagi bahasa Arab. Suaranya harus serba bisa. Ayo perempuan harus serba bisa gitu ya. Untuk apa? Ya kalau malas nggak akan bisa. Itu ada seorang ibu spesial gitu. Dia itu anaknya berapa tuh? 45. Sama tidak ada pembagi juga. Tapi dia bagian atas jemput anaknya. Masih menyempatkan apa tuh? Nyempatin belajar bahasa Arab. Saya kenapa belajar bahasa Arab? Saya ingin bisa memahami Quran dan hadis. Padahal dia sibuk, gak ada pembantu, harus melayani anak, melayani suami, kemana-mana sibuk. Karena saya baru terbuka hati yang memperdalam agama di sini. Tuh teman-teman jadi sibuk gimana, mau belajar gimana, menyempatkan hari Minggu, hari Sabtu, untuk apa tadi? Untuk dimati. Supaya nanti teman-teman udah lulus, nggak timpang ya. Jadi cukup bekalnya. Nanti terjun ke masyarakat sudah siap. Saya tidak tahu teman-teman nanti jadi apa ya, nggak tahu. Tapi tetap namanya dakwah itu semua butuh, semua harus. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sekarang sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sarah dari Teknik Kimia Polban, Politeknik Tetangga sebelah. Ya, saya tertarik dengan tema yang diadakan gitu, yang mendayagunakan potensi muslimah dengan keteguhan iman. Kebetulan saat ini saya sedang mahasiswa tingkat akhir di Teknik Kimia. Artinya sebentar lagi saya insya Allah akan lulus tahun depan gitu. Nah berbicara terkait masalah potensi, artinya sejak saat ini saya butuh tahu gitu menggali potensi diri sendiri itu untuk nantinya terjun setelah lulus itu seperti apa. Dan kemarin ketika di dunia nyata, karena saya dari teknik kimia di dunia industri yang mengharuskan industri itu identik dengan ilmuwan gitu, identik dengan awat yang gak berjilbab gitu, dan ngapain sih harus pakai rok, harus pakai jilbab gitu, ribet ngeliatnya gitu, apalagi ngurus-ngurus masalah mes mesin dan lain sebagainya gitu. Bagaimana cara saya meyakinkan potensi saya gitu di bidang yang sedang saya geluti ini dengan tetap mempertahankan komitmen saya sebagai seorang awat gitu, untuk terus terus memegang keteguhan iman diri saya sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman, sahabat punya. Beliau itu lulusan Prancis. Kalau sekarang katanya kuliah tidak boleh pakai jilbab. Tapi waktu itu dia boleh pakai jilbab. Lingkungannya laki-laki di kelas itu satu sendiri dia. Pas sekarang kerja sama laki-laki. Tapi dia cerita, saya bersyukur katanya, mendapatkan pengalaman, banyak godaan di tempat kuliah, di tempat kerja. Itu waktu kuliah di Prancis, orang-orang boleh ketuk-ketuk pintu sama saya katanya. Tuk, kiss you gitu, ngajak kiss. Iya, jadi saya puji tutup, no, gitu katanya. Tidak. Jadi disangkanya saya itu wanita Indonesia murahan. Padahal saya pakai jilbab, bayangkan kalau saya nggak pakai jilbab mungkin udah lebih dijago lagi. Itu pakai jilbab aja masih tetap katanya dibilang. Pada suatu saat laki-lakinya itu bilang gini, kamu hebat, punya prinsip, itu hebat, tuh kan. Tapi kan tetap diisi dulu. Sekarang kerja di lingkungan yang laki-laki,
Tapi saya prinsipnya kadang-kadang kalau kerja di sekitar laki-laki, karena saya nggak bisa lari dari kenyataan, gitu. Bisa lah keluar dari tempat kerja, tapi kan itu sudah bagian saya kerja di situ. Karena beliau itu bagian apa ya, pesawat terbang kalau nggak salah. Nah, tapi satu katanya yang saya pegang itu, saya pegang pribadi saya itu seorang wanita yang tidak mudah digoda, gitu. Tapi tidak kaku. Ini kalau misalnya ada teman-teman nanti yang ditakdirkan Allah kerja di lingkungan yang sedikit perempuannya ya. Nah, saya tidak kaku, tetapi saya tidak menjadi wanita murahan. Itu yang harus dipegang. Berarti saya harus cerdas. Nah sekarang dia berada di lingkungan yang banyak laki-laki, yang terjadi apa? Itu teman laki-lakinya itu belajar sama dia. Tapi belajarnya ilmu apa? Ilmu agama. Dulu itu ke-Qur'annya oke, hafalannya banyak, pahamnya banyak, ilmu pengalaman hidupnya banyak. Sampai itu yang laki-laki, bos-bos, bapak-bapak katanya, ajarin aku dong. Ayo belajar, dikumpulin kayak halakoh. Yang mimpinnya siapa? Perempuan itu. Oh, itu kan keren. Tapi mungkin kalau akhwat yang agak-agak kinclong-kinclong agak bahaya ya. Ya pokoknya harus tetap dijaga nih. Kalau selama wajah kita aman ya, aman damai gitu. Kan beda ya kalau ada yang oleh Allah ditakdirkan memang jadi banget secara penampilan itu menggoda. Ya carilah posisi-posisi yang tidak mengganggu. Bisa paham ya? Insya Allah kalau kita mah aman, insya Allah. Saya pernah ketemu dengan seorang profesor juga, profesor, doktor, dosen beliau itu keliling dunia, pakai jilbab rapi begini. Bahkan ketemu dengan perwakilan PBB dan gitu-gitu. Ternyata beliau itu bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris. Beliau cerita, alhamdulillah saya bisa kenal sama orang-orang pintar-pintar, orang-orang pejabat tinggi seluruh dunia. Jadi dia itu perwakilan Indonesia untuk menerjemahkan ceramah-ceramah, kalau ceramah bukan pokoknya penjelasan-penjelasan dari mereka-mereka yang bahasa Inggris, karena saya bisa bahasa Inggris kan, dan bisa bahasa Arab. Kalau sedang ada pertemuan di Arab, saya datang katanya. Jadi saya bisa menerjemahkan dengan bahasa Indonesia karena saya bisa bahasa Arab. Kalau saya sedang berada di negara yang pakai bahasa Inggris, saya bisa menerjemahkan bahasa Inggris kan. Nah berarti dia punya potensi bahasa. Yang itu sebenarnya lingkungannya nggak mendukung. Tahu ada fotonya itu laki-laki semua, tapi saya nggak ada yang ganggu. Saya perhatiin bagaimana gaya beliau berpakaian, itu cukupnya itu proporsional. Nggak terlalu mencolong, ya pas sikapnya juga. Kan orang cerdas itu bisa ini ya, kalau ilmunya itu membuat dirinya menjadi bijak, itu orang akan hormat ke kita. Beda dengan Ahok yang tidak stabil, yang tidak bijak. Kalau ketemu orang teh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa sih, amit-amit, nggak gitu lah. Itu mah asa kurang ini gitu ya. Tapi nggak juga kaku. Apa kabar Ahwat? Baik. Waalaikumsalam, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah kalau itu namanya lebay gitu. Jadi yang pas aja, yang proporsional. Tapi kata-kata, sikap itu kan mencerminkan siapa diri kita. Semakin kita proporsional, bijak, orang akan menghargai kita. Siap? Teknik kimia. Guru saya pernah siapa namanya Mbak Santi. Beliau dari kimia IPB, hafal Quran 30 juz dalam waktu 2 tahun. Sekali. Subhanallah ya, kalau Allah memberikan ilmu kepada kita itu bisa lewat siapa aja. Itu yang waktu kemarin di sana di Austria, yang jadi imam itu, yang itu bos nuklir, yang keliling dunia. Dikira saya tuh imam itu mau kulhu palak anas gitu. Karena kan sibuk mereka ya. Ternyata enggak. Rakaat pertama selembar sehalaman, bukan selembar sehalaman, surat Al-Hasyr lagi. Kira-kira itu nggak apa ya. Wah, jadi kapan selesainya? Padahal itu, oh ya Allah ya. Udah itu, kalau kita kan sok sibuk ya. Udah assalamualaikum, lari.
Apalagi dia enggak, zikirnya panjang lama duduk rapi. Coba, jadi kesibukan berprestasi, dia berkarir tidak mengurangi takaruf kerja, tahajudnya, Qurannya sehari sekian juz. Lalu kita tanya, benar nggak ini apa? Kita prestasi enggak, sibuk kan kita gitu. Ternyata ada orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam kesibukan ngurus dunia itu masih sempat. Kalau malamnya itu menikmati sholat malamnya. Nah itu sekarang yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kita potensinya itu tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita lupa kepada Allah, tapi malah nambah malu ya sama Allah. Nama sip. Kamu punya ya. 3 tahun ini kuliahnya? 4. Oh, dek. Ada D4 ya. Mau D4, mau D7, mau D berapa ya. Yang penting mas selesai kuliahnya jadi bekal kita mencari dunia untuk akhirat gitu ya. Baik, ada lagi? Ini mau kuliah kan? Mana ibu-ibu nggak bertanya Bu? Cara mendidik anak. Ini belum pada punya anak jadi nggak matching nih. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fida Syarifa dari SMA Negeri Cimahi. Saya mau bertanya, kan tadi membahas tentang kemalasan. Kalau dari saya rasakan pribadi, memang kemalasan itu menular gitu ya dari satu orang ke orang yang lain. Termasuk saya sendiri termasuk yang masih malas gitu ya. Gimana caranya pada saat kita ingin keluar dari kemalasan itu, tapi lingkungan kita selalu tidak mendukung, apa kita harus menjauhi atau bagaimana? Terima kasih. Bagi yang awam, jangan deket-deket dengan pemalas. Bagi yang awam ya. Bagi yang masih pembentukan. Tapi bagi yang sudah stabil, justru ketika orang lain malas, kita mengajak orang. Itu betul loh. Betul. Kalau ketemu dengan orang yang senangnya ngobrolin orang aja, itu kebawa ngobrolin orang ya. Ini setiap ketemu ibu itu mah kita pada pasti negatif orang teh. Padahal orang lain mah dia teh baik gitu ya. Atau dengan teman ini pasti ketemunya teh apa tentang cinta itu. Padahal dia teh putus terus cintanya tuh. Nah, tapi kalau ketemu dengan seseorang, dia mau potensi ke depan, motivasi, pengalaman hidup, terus gimana supaya semangat hidup. Gitu minta sama Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu kan orang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Wa alhiqni bisolihin. Saya sering doa itu. Surat Asy-Syu'ara ayat 8 ya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku hikmah. Hikmah itu memahami agama lebih mendalam. Memahami agama mendalam itu bisa lewat nuklir, bisa lewat ilmu eksak, bisa lewat kimia, bisa lewat biologi. Saya menjadi yakin kepada Allah. Wa alhiqni bisolihin. Kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu pasti dia nggak akan malas tuh. Rugi kalau malas. Ya kalaupun ada malas sedikit sekali, naik lagi. Orang yang beriman kan sangat paham makna waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Tadi perjalanan saya dari Berkalong ke sini dikira itu Cimahi teh jauh, ternyata udah sampai mau tidur nggak jadi tidur. Tapi di jalan saya ingin ngobrol dengan tadi yang jemput, ingin manfaat pembicaraannya. Jangan menceritakan yang tidak manfaat, itu ke bawah. Jadi semangat, apa gimana kita program selanjutnya harus bagaimana, kan positif. Nah, jadi bagi yang awam, ya carilah orang-orang yang sama-sama semangat. Tapi bagi yang sudah kuat, justru kita yang harus mempengaruhi orang. Kita yang harus mempengaruhi. Lihat orang-orang yang sibuk-sibuk, yang pikirannya ke depan itu bukan pemalas. Rata-rata yang baca bukunya itu sekali baca itu. Kalau kita kan kalau baca tuh cara memilih jodoh aja dari dulu. Iya sampai acak gitu ya. Ya harusnya kan baca itu yang memotivasi ke depan gimana. Saya lagi baca buku Hasan Al-Banna.
baca, nanti baca tentang wanita yang orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, yang malam-malamnya aduh penuh kerinduan sama Allah, baca itu. Terus gimana, nanti baca lagi wanita-wanita yang mengguncang dunia, nanti padukan tuh itu di sana saya maaf kalau cerita luar negeri ya, karena biasanya anak muda senang kalau cerita luar negeri ya, kan keren gitu ya. Jadi pas ke sana saya lihat tuh ada sebuah sebuah istana yang sangat bagus, namanya Istana Ratu Sisi. Ratu Sisi itu ternyata wanita yang sangat dikagumi oleh orang Austria. Karena apa? Ratu Sisi ini adalah seorang wanita yang bijak, udah cantik, semak, rendah hati, sayang kepada orang-orang rendah. Jadi ternyata yang terkenal itu bukan rajanya, tapi yang terkenal itu adalah istri raja. Kenapa? Karena dia punya kepribadian yang hebat, smart. Jadi yang dipajang-pajang itu ternyata banyak yang disebut-sebut itu adalah Khadijahnya kalau dulu. Saya belajar gitu ya, oh ternyata ada ya wanita-wanita yang rata-rata itu adalah mereka yang itulah, yang kalau kita mah inner beauty gitu ya, inner beauty itu yang kecantikan fisiknya itu tidak mengalahkan kecantikan hatinya, tapi kecantikan hatinya itu yang mengalahkan kecantikan fisiknya. Itulah Ratu Sisi. Baik, silakan, ada lagi? Yang mana ya? Nanti ibu-ibu yang ada yang nanya ya Bu ya? Ini perwakilan. Ini ibu? Ya perwakilan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisa dari TK Medipotek CEDC. Mau menanyakan Teteh, bagaimana caranya untuk bisa istiqomah dalam keteguhan iman, baik dalam hidup rumah tangga maupun dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, baik itu kuliah maupun dalam pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ilmu yang diamalkan, kunci ilmu. Jadi teman-teman sekarang dapat ilmu nih sekarang. Oh semangat pulang dari sini. Yes, kan gitu ya. Sekarang mau bikin program ngapalin Quran, udah ngapalin Quran, terjemahnya, belajar gimana supaya sukses. Kan itu kuatnya cuma berapa hari? 3 hari, 4 hari, udah 7 hari udah tidur lagi kayak Mas Kurit gitu ya. Nah, artinya apa? Oh, ilmu yang sekarang kita dapatkan itu ternyata tidak cukup, harus terus gitu. Ilmu itu terus ulama-ulama besar. Saya lagi baca buku tentang pribadi yang cerdas. Tulisan Ibnu Al-Jauzi. Beliau itu punya guru ratusan. Gurunya itu 200 guru, bayangkan. Guru tafsir ini, ulama ini, guru fikihnya ini, bahasa Arabnya ini, kemudian buku yang lain itu 200 guru. Dan beliau belajar kepada guru itu setiap hari. Kalau dia belajar ilmu ini sampai tuntas belajar, beres. Sampai itu beliau hafal Quran dari kecil dan menulis buku. Sehari beliau bisa menulis 40 halaman. Keren ya. Karena apa? Oh itu terus belajar. Dan beliau itu belajar itu ketika mendapatkan ilmu, amalkan. Jadi teman-teman, itu nggak cukup. Teman-teman kalau jarang dengerin radio tentang ilmu agama yang menyentuh hati, yang menggerakkan kita, capek amat. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Makanya apa kalau pagi-pagi itu mau dengerin sekali aja, nanti udah siang makan banyak urusan lain. Atau kalaupun tidak mendengarkan nasihat dari orang, kita membaca buku yang bukunya itu untuk memotivasi kita. Harus menyempatkan, kalau enggak bisa. Kita hidup ini hanya diisi dengan ilmu dunia yang kitanya itu enggak dicas gitu. Nah kita tuh hidup tuh harus pakai ilmu kan, ilmu yang menguatkan jiwa kita, juga ilmu yang memang diamanahkan kepada akhwat. Jadi ini ibu rumah tangga sudah berapa anaknya? Oh baru satu ya. Mumpung masih baru 1 ya, nanti kalau udah 7 repot. Tapi seru loh ya kalau 7. Kalau 7 itu justru kita belajar
Oh dari anak yang begini, gimana ngatur waktu, wah subhanallah ya. Tapi senang gitu ya, bahwa perjalanan hidup kita itu kan ilmu buat kita. Nah untuk istiqomah itu ilmu yang diamalkan. Teman-teman sekarang yang merasa sering galau, ya sering galau, itu cirinya kurang ilmu. Atau ada ilmu tapi tidak diamalkan. Kan ilmu itu akan nikmat kalau diamalkan. Buat beli makanan banyak makanannya tuh, dari mulai cireng, bakso tahu, bakso Malang dan itu. Tapi cuma dibawa aja ke rumah, nggak pernah dimakan, ya nggak dinikmati. Tapi awal walaupun hanya satu macam bakso Malang yang enak, pedas, panas, langsung dimakan di mangkok. Aduh nih kan, walaupun hanya satu bakso, banyak makanan nggak dimakan, nggak enak. Ilmu itu begitu. Awal sekarang dapat ilmu tentang wanita kuat, wanita hebat. Ya benar, saya nggak tahu, nggak ngerti belajar Quran, berarti saya harus belajar. Saya selama ini kurang menyempatkan waktu belajar ilmu agama. Minggu dipakai berleha-leha, jalan-jalan ke mall, nangkring di mall, pusing malah gak punya uang. Mendingan kalau minggu malah percikan iman ke mana, ke Makdis, kemana, ke DP, ke DP aja ya. Jam 1 siang itu terus. Kalau enggak sambil beres-beres karena banyak cucian, sambil dengerin radio, oh iya, kan dapat ilmu itu. Nah itu kalau dari situ insya Allah kan, kalau kita pergaulan, kemudian mengatur waktu seimbang, apalagi dosen gitu. Dosen kalau hanya mikirin ilmu dunia aja capek. Jadi harus ini seimbang. Terus yang kedua tadi, kalau ini istiqomah itu ilmu yang diamalkan, pergaulan. Kita bergaul dengan tukang minyak wangi, terbawa harum. Kalau bergaul dengan yang pandai besi, ya bau bakaran gitu. Saya sekarang agak banyak bergaul dengan orang-orang pintar, bukan paranormal, bukan ya. Tapi yang mereka itu memikirkan tentang Islam itu tidak dari satu sisi, tapi dari sisi-sisi yang ya Allah itu. Belajar, oh ternyata orang dengan mempelajari ilmu kedokteran itu bisa mengenal Allah gitu. Seseorang bisa mengenal Allah dengan lewat biologi, kemudian dengan kimia, dengan matematik, dengan Allah semuanya bisa ternyata. Tentang alam, fisika, bisa mengenal Allah dengan ya Allah, lihat bagaimana ini bulan, matahari, kemarin ada gerhana, kenapa gerhana? Ya Allah, lihat air yang menetes, lihat pohon-pohonan yang tumbuh, itu kan? Oh berarti memang pergaulan itu penting kita bisa melihat Allah itu dari sisi, berbagai sisi. Makanya Allah tidak ada kata Allah itu, saya mau menyendiri aja di kamar, tafakur aja terus. Udah tafakur teh melamun, wirid ahwatnya. Wiridnya tuh misalnya sholawat 200.000 kali katanya. Siapa tuh ada cahaya datang nanti memancar gitu ya. Ya kalau kita nggak bergerak, nggak ikrar di luar, mau dapat ilmu gimana? Kita kan bukan nabi. Nah tapi ada saatnya boleh untuk tafakur, untuk bisa menilai siapa diri kita sendiri. Tapi untuk bergerak, bukan untuk diam selamanya, untuk bergerak keluar. Itu teh. Yang keempatnya doa. Ya Allah, istiqomahkan saya dalam iman, kuatkan iman saya dikala ada ujian menimpa. Kuatkan ya Allah, Allah kuatkan. Allah pertemukan dengan orang. Mohon maaf ya deh, banyak para wanita yang sekarang kuat, tapi ketika ada ujian yang sekaligus datang, gitu, gak kuat. Makanya hanya pertolongan Allah, hanya berlindung kepada Allah supaya kuat. Awak sekarang lagi santai-santai kan, coba kalau ada yang diuji sama Allah, tiba-tiba love story dengan laki-laki yang baik, cakep, kaya, pas awak memang lagi membutuhkan itu. Bapak meninggal, ibu meninggal, uang nggak ada, dia kaya, cakep, baik, jatuh cinta, ngajak nikah, padahal non muslim, tak mudah untuk menolak. Ya kan, itu ujian padahal kuat sebelumnya. Yang kemarin juga ada cerita nyatanya. Jadi ada seorang wanita dari pesantren, lingkungan pesantren, berangkat ke luar negeri. Di luar negeri apa? Menikah dengan seseorang, terus lagi di sininya di lingkungan pesantren nikahnya itu dengan nikah Islam.
karena masuk Islam, keluarganya bahagia sekali karena dapat menantu mu'alaf. Sampai ke sana kembali lagi, udah kembali lagi ke Nasrani. Itu si istrinya orang Indonesia meninggal di sana di luar negeri. Pas meninggal itu diurusnya dengan cara Kristen. Keluarganya di sini nggak tahu, cuman dikasih tahunya itu bahwa anak ibu wafat. Tahunya kan udah mualaf, udah mati. Ternyata di sana itu diurusin, di apa, pokoknya dimandiinnya mandi secara Kristen, dibaptis di Kristen coba. Kemudian ketika sakitnya itu ditakiminnya ya oleh orang Kristen karena suaminya Kristen, keluarga Kristen. Mau dikirim ke Indonesia, apa yang terjadi? Dikirim ke Indonesia, itu keluarganya pada pakai jilbab, orang tuanya orang tua santri, mau menyambut kesedihan gitu ya. Semua shock karena ketika turun dari pesawat ternyata dibungkusnya dengan bungkus ala Kristen. Mayatnya itu terus pakai peti yang Kristen, ada salib di sini apa di mana ya, nangis itu orang tuanya. Jadi anaknya itu dibuat Kristen di luar negeri. Nah itu biasanya karena awalnya cinta. Makanya tadi supaya kita istiqomah itu harus banyak berlindung kepada Allah. Kalau cerita gitu khawatir ya tidak, tapi ada Allah. Allah maha pelindung, Allah maha pengawas, Allah maha pemilih yang terbaik buat kita. Makanya sekarang syariat ya, jalannya adalah teman-teman jangan terlalu jadi kita nggak boleh melupakan urusan akhirat. Maksudnya belajar ilmu mengenal Allah itu jangan sampai terlewatkan karena terlalu sibuk dengan urusan kampus. Tapi juga bukan berarti aku nanti melupakan urusan kampusnya, bukan. Tapi harusnya saling mendukung. Urusan kampus harus sukses, dan itu juga bagian dari dakwah. Harus punya potensi, harus menggali potensi apa. Tapi di samping itu saya harus kuat iman karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Setuju ya, Ahwat? Kuliah, Ahwat mau kuliah ya? Libur? Belum makan ya? Lapar kelihatannya? Lemes? Kok lemes banget kan yang menggali potensi mah semangat. Aduh, Ahwat? Semangat ya? Udah, Ahwat kalau ada waktu siang sambil cari jodoh ke DP ya. Ya, tapi jangan salah niat ya. Jangan salah niat jam 1. Kalau besok libur dulu katanya ada pulang kampung. Seneng gak nanti ngumpul-ngumpul. Saya belum tahu ini, belum tahu. Ya Allah, pokoknya kalau mau itu ya mempelajari ayat-ayat Quran, baca coba artinya. Ya Allah, apa sih dunia itu cuma sepetak tuh. Tapi kita itu sampai mati-matian siang malam kan. Mikirin apa coba? Mikirin nilai ingin gitu ya. Sampai sholat subuh telat coba. Sholat asar telat. Ngaji orang nilai G lagi. Enggak, sholat ketinggalan. Lagi sholat mikirin soal. Bukan gak boleh belajar. Tapi beda nanti kalau kita hubungan dengan Allah diurus sama kita, maksudnya dijaga. Nanti Allah yang ngurus gitu. Jadi ketika belajar ini sebentar tapi patrik masuk. Pas nanti ulangan, kok gampang? Siapa yang bikin gampang? Allah. Pas belajarnya itu kan ada yang sebentar tapi efektif kan? Ada yang tapi tak masuk. Mending yang mana coba? Iya, yang sebentar efektif. Itulah Rasul. Waktunya itu nggak pakai untuk sia-sia, efektif memikirkan apa gitu. Nah itu kan harus dilatih. Harus dilatih. Kita kan ngapain? Kok nggak masuk gitu. Akhirnya apa? Bismillah Allah ma'ahya wa'amud. Pusing mikirnya itu udah pusing. Nanti pas bangun gak tenang lagi bangunnya, ada belum belajar. Karena gak konsen. Padahal sholat khusyuk itu melatih akal hati untuk konsen. Padahal harusnya mah kalau yang sholatnya bagus, ke Allahnya bagus, pasti bikinnya juga mudah. Kan kecerdasan itu Allah yang ngasih. Ya kayak apa? Bagus sholat, mikirin rumus. Sudah selesai sholat, mikirin rumus. Nggak full lagi gitu ya. Akhirnya nggak masuk gitu ya. Jadi itu enggak, ini enggak. Padahal Allah itu sudah memberikan waktu. Kapan waktunya fokus sholat, kapan waktunya fokus baca Quran, kapan waktunya memang saya lagi belajar untuk kuliah.
Di bismillahkan nanti di tengah-tengah dimudahkan sama Allah. Ilmu kuliah, ilmu apa-apa kan ilmu Allah juga. Allah yang memudahkan. Dulu pada zaman Rasul, bahkan setelah zaman Rasul kesini itu ahli-ahli di ilmu dunia itu orang Islam kan ya. Sekarang dipegang oleh orang lain. Kenapa? Karena orang Islam itu masih belum bisa memadukan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sekarang harus buktikan dari kita. Teman-teman yang ahli kimia ya Pak, terus harus sampai apa ya? Oh iya ya, kimia itu ini sampai mengenal Allah di situ. Itu kan masih terpisah sekarang. Yang belajar kimia, dia sukses kimia, tapi enggak nyambung ke Allahnya. Ada yang nyambung ke Allahnya, Qur'annya apa, tapi disuruh jualan rugi aja terus. Sampai terluta-luta, saking hafalin Quran lama karena dia tidak bisa memegang dunia, gitu ya. Maksud saya ingin mengajak ke teman-teman bahwa Islam itu dalam segala aspek, gitu ya. Dan kita pun harus wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Teman-teman yang nanti sudah kuliah keluar dari sini punya bakat bikin model baju apa, maju aja. Yang bisa nasyid tadi nasyid nih, yang suaranya bagus sekarang bersaing dengan Inul, iya kan, bersaing dengan Dewi Persik, suaranya bagus. Cherry Bell itu bajunya bagus, lucu gitu ya, cara renting. Maksudnya, ada akhwat yang nyanyi lalu gitu. Ya gitu, sumbang lagi gitu ya. Coba kalau yang bisa ngasih suara yang bagus gitu. Kalau dia seorang pengusaha yang terus berpati, nanti mungkin kesuksesannya sekian tahun kemudian ya. Belum terasa sekarang, tapi bekal yang dilakukan sekarang ini akan menjadi syariat ya kita masa depan itu seperti apa. Baik, para pemirsa, sudah cukup? Masih ada singkat, pada jelas? Waalaikumsalam. Iya. Sudah mendukung, ya. Kok tidak seperti yang dialami oleh awalnya gitu ya. Sok nanya, kok keluarga begitu gitu. Iya, maksudnya ketika si awal itu kan sulit untuk berdamai keluarganya, sedangkan ketika ada yang masuk, si iwan itu bisa mengatur keluarganya bagaimana. Waalaikumsalam. Teman-teman, mudah-mudahan pertemuan sekarang ini memotivasi Ahwat untuk sungguh-sungguh sambil kuliah, tapi tetap belajar agama yang cukup ya. Jadi bersyukur yang ada di Bandung. Saya berkembang, bukan berkembang biak ya. Maksudnya berkembang cara berpikir berwawasan luas itu justru di Bandung. Karena di Bandung itu segala ada. Subhanallah. Jadi serba ada itu untuk berpikir lebih wawasan luas di Bandung ada. Mau yang dunia pesantren banget, pesantren ada di sini. Mau yang sederhana, mau yang kaya, mau yang setengah kaya gitu. Ada di sini asal mau belajar. Beda dengan kalau kita hidup di kampung ya. Di kampung itu kan hanya satu sisi. Asal taat, ibadah, bisa ke sawah, sekolah sampai SMP udah cukup. Tapi di kota di sini Bandung makanya bersyukur Allah. Bersyukur ikut di sini tuh. Mau belajar agama sampai mendalam jadi ahli apa itu bisa di sini. Mau ahli ibu agama apa aja walaupun dia bukan keluaran dari kuliah agama.
Sekarang yang kuliah ilmu agama, dia belajar ilmu manajemen pun bisa di sini. Enggak harus kuliah asal mau kursus, ikut pelatihan bagaimana menjadi seorang pengusaha, bisa di sini. Subhanallah, makanya bersyukur deh. Nah sekarang tugasnya adalah adik ketika sudah bisa menggali potensi diri sendiri, tugas kita adalah dakwah. Yang paling utama dakwah kepada keluarga. Ada nanti ketika mendapatkan kesulitan dakwah ke keluarga, banyak contoh, gak apa-apa. Itu tantangan. Jadi tantangannya itu yang paling utama saya harus bawa adalah diri saya sendiri. Nanti ketika terjun ke keluarga, ya Allah ternyata ibu sudah Islamnya Islam, haji juga sudah umroh berkali-kali, tapi ternyata sikapnya masih belum baik, kata-katanya masih seneng gosip, kan itu biasanya gitu. Masih seneng gosip, masih suka marah-marah ke anak, kan itu dakwah. Sholatnya masih ditelat-telat, sholat tapi masih telat-telat. Pakai jilbab kadang enggak. Kita kan udah ngerti di sini. Pakai jilbab itu bagaimana aturannya sesuai dengan Quran, hadis, ternyata orang tua enggak. Itu kan dakwah yang harus dihadapi. Nggak usah takut deh. Sekarang pokoknya adik-adik terus lengkapi agama, terus ilmu agama dicari, diamalkan sampai mendarah daging pada diri kita. Nanti kita masuk ke keluarga tidak harus berbicara dulu. Sekarang nanti masuk ke keluarga berbicaranya dengan sikap. Itu jauh lebih berkesan. Misalnya ada dari sini dapat ilmu. Dan sekarang banyak orang tua juga yang suka gemes ke anaknya sendiri. Kenapa suka sok? Soknya apa? Baru belajar agama segini langsung haram. Oh datang bid'ah kayak gitu ya. Jadi ibunya tuh mau baca Yasin malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Jadi kali ngantuk itu juga baca Yasinnya. Terus awalnya baru belajar tentang bid'ah. Malam Jumat baca Yasin itu tidak ada hadisnya, mah. Bid'ah. Tapi ibunya bid'ah. Nah, kita itu harus sangat bijak. Sekalipun orang tua kita melakukan kemusyrikan, harus dilihat dulu. Malam Jumat misalnya, pakai kemenyangan. Kan ada tuh yang di kampung kamu Cirebon, mana ada orang Cirebon nggak? Itu terus orang mana tuh yang di kampung mana di Bandung juga masih ada. Nah kita kalau melihat kemungkaran begitu, dilihat dulu, deketin dulu. Oh pelan-pelan itu. Baru masuk, lainan kata Allah di Quran. Jangan dengan kata-kata kasar, mereka akan menjauh. Tapi harus dengan bijak. Aduh, ya Allah itu apa ya? Nabi Muhammad contohnya ya. Nabi Muhammad SAW itu menyuapi kakek Yahudi dan itu artinya apa? Penuh kesabaran dan kebijakan. Tapi kita jangan diam gitu. Awal pulang ke rumah ternyata adik pacaran. Setiap malam minggu bawa laki-laki. Pulang baru jam 3 pulang. Aduh gimana saya? Kalau langsung mengusir laki-laki keluar, jangan masuk lagi. Oh nanti katanya harus dideketin dulu. Sedikit-sedikit. Ada adik mungkin ada yang adik masih di pensi. Kemarin ada seorang akhwat yang aduh saya tuh suka gimana, kata saya udah dapat hidayah, udah pakai rapi kerudung, adik saya masih pakai tank top gini, celana segini gimana, terus masih pengen ngebuang itu celananya kayak gitu. Terus saya tanya gini, sebelum pakai jilbab kakaknya gimana? Sama, saya juga tank top katanya. Nah itulah dia. Jadi kita tidak boleh mengharapkan orang berubah sekejap. Harus tanya dulu, oh saya juga baru sekarang berubahnya. Berarti dia juga sebenarnya ada peluang untuk berubah, tapi butuh pendekatan yang lebih cantik. Nah itulah teknik dakwah ya deh. Jadi dakwah kita kepada keluarga itu memang tidak boleh sakit, harus bijak, hikmah. Tapi tidak boleh terlalu lembek juga, nggak boleh. Harus bergerak, harus berbuat. Urusan diterima enggak bukan urusan kita, tapi kita sudah melakukan kebaikan. Sudah mengajak dengan cara halus, dengan cara bijak. Urusan nanti dia berubah atau enggak, itu bukan urusan kita. Kalau kita tidak berbuat, berarti itu termasuk khianat. Tidak mengamalkan ilmu, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Silakan Ahmad, harus jadi ulama wanita semua ya. Amin.
Maka sekarang belajar terus, tidak cukup hanya dalam waktu sekian ini. Sekarang saya hanya memotivasi aja supaya teman-teman lebih serius lagi belajar untuk mengisi hati kita dengan ilmu keyakinan kepada Allah, ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, semua ilmu yang bisa membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melupakan awal tugasnya belajar di sini juga bagian dari amal saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkaulah yang menuntun kami, ya Allah. Jadikan kami para muslimah salihah, ya Allah. Para muslimah yang bisa menjaga diri kami dari kemaksiatan, ya Allah. Jadikan kami para muslimah yang bisa menjadi jalan kebaikan bagi keluarga kami, jadi jalan kebaikan bagi anggota keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua kami dengan kesolehan kami, sehingga doa kami menjadi jalan keselamatan kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami agar kami menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan lahir batin kedua orang tua kami. Jadikan kami jalan rezeki bagi kedua orang tua kami. Jadikan kesolehan kami, doa-doa kami menjadi jalan keselamatan kedua orang tua kami. Ampuni kami, ya Allah, jika sampai saat ini kami belum membahagiakan kedua orang tua kami karena kedurhakaan kami kepadamu. Ampuni kami, ya Allah, jika sampai saat ini kami belum membahagiakan kedua orang tua kami karena kami belum taat kepadamu, sehingga doa-doa kami tertolak, ya Allah. Jadikan sisa umur kami, ya Allah, di tahun baru Islam ini, ya Allah, menjadi sisa umur yang penuh dengan ketaatan kepadamu, agar kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Berikan kecerdasan kepada kami, berikan kepada kami kecintaan belajar ilmu-Mu, ya Allah, agar kami bisa selamat menghadapi hidup ini, agar kami bisa kembali ke rumah kami, ke keluarga kami, membawa kebenaran dan kebaikan. Kami ingin mengajak semua anggota keluarga kami ke jalan-Mu, mengajarkan ilmu-Mu. Bimbing kami, ya Allah, mudahkan kami, ya Allah. Kami ingin keluarga besar kami menjadi orang-orang yang taat kepada-Mu, yang takut kepada-Mu. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kumpulkan keluarga besar kami di surga-Mu kelak. Jauhkan dari murka-Mu, jauhkan dari siksa api neraka-Mu. Ya Allah, kami yang hadir tempat ini, ada yang pernah tergelincir berbuat maksiat, berikan ampunan kepada kami. Kami pernah mendekati zina, melakukan zina, ampuni kami, ya Allah. Kami sering melalaikan sholat, ampuni kami. Bisa kami sering menyakiti kedua orang tua kami, ampuni kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, agar kami menjadi ahli taubat. Jadikan kami menjadi ahli amal. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ahli sekalian, selamat berjuang. Jangan disia-siakan waktu yang sebentar. Dan kita bertemu lagi di tahun yang akan datang. Kan nggak tahu ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada Teh ini yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga kita semua di sini bisa terinspirasi, bisa menggali potensi dan
menambah satu bulan iman kita ya. Amin. Sebelumnya kita jalan dulu ya. Muslimah. Ya, kalau ngomong aja coba sekali lagi. Muslimah. Untuk selanjutnya pengumuman yang satu lagi aja. Oke, sebelum pengumuman akan diserahkan dulu plakat ya pada tim ini, bisa kembali lagi. Selanjutnya pengumuman. Buat yang nanya tadi ada berapa 4 orang ya teh? Ya, 4 orang. Mendapatkan kenang-kenangan. Iya. Ya, gitu ya. Kebetulan bukunya A juga tuh teh dari SMS Tauhid ya. Kemarin ada acara selanjutnya. Tadi Teh Sarah ya, Teh Sarah, Teh Hafizo, Teh Rizka sama Teh yang setelahnya terakhir ya Teh Ajeng. Oh Teh Ajeng juga namanya. Boleh ke depan yang berempat tadi. Teh Sarah, Teh Hafizo, Teh Rizka sama Teh Ajeng. Mangga. Oh, oke. Bagi para seluruh panitia bisa ke depan dulu sebentar. Seluruh panitia. Seluruh panitia diharapkan ke depan dulu. Ya mangga yang konsumsinya dimakan aja itu mangga kuenya. Iya sambil dicobain.
namanya motivasi muslimah. Waktunya tetap jam 11 sampai jam 1 seperti biasa. Di sini tetap absen ya. Lalu yang kedua ada tahsin akhwat. Tahsin itu belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran setiap hari Selasa sore pada asar, mulai minggu depan dengan Tevina. Oke, tahsin Selasa sore pada asar mulainya minggu depan. Lalu yang ketiga ada tahfiz. Tadi yang termotivasi untuk menghafal Al-Quran ya bisa mulai belajar menghafal Al-Qurannya. Ini campur Iwan Ahwat hari Kamis kalau nggak salah pada Isya jam 7.30. Jadi diharapkan bisa datang semuanya ya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar sebanyak-banyaknya dan doa kifaratul majelis. Terima kasih sekali lagi jargonnya muslimah. Ya, terima kasih dan saya Dina Fitriani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah ada organizer pengalaman kita. Orang kamera hitam, orang kameramen foto hitam. Mama ini langsung live dari Trans TV. Wow. Trans TV. Trans TV. Trans TV. Langsung. Wah, itu dong. Buat kamu. Dikit atuh. Bungkus terus sih. Foto. Ini masa foto. Oke, foto mah, Bro. Siapa namanya? Mama. Kori. Dia minta makaroni. Itu dah. Itu ukuran. Besok. Siapa suruh sepiring? Kamu. Ini masih direkam nggak sih? Nanti udah gaya-gaya gini nggak direkam? Masih on, merah. Habis dah. Oh gini. Ya om. Ini aku capek ngedit tau nggak? Aku tuh capek ngeditnya nanti. Rizky. Atas bayaran kamu membantu kami, kamu dapat dua. Kita mau hajar Ya deh boleh. Oh lupa pakai gini, lupa pakai rok. Mantap terus jadi. Ya Allah. Mantap. Ya satu masuk itu. Mau. Video ini diedit oleh Azada. Oke. Ini kita dari bagian dari tim acara kita akan lebih sukses. Bosnya mana nih? Nggak ada. Oke, acara kita hari ini sukses ke atas tugil. Ya walaupun konsumsi untuk panitia tidak ada, tapi intinya yang penting mereka. Masuk. Mau ngapain? Loh, mau balikin tadi. Stop. Stopnya di mana? Kalian. Udah di stop belum? Enggak jelas.
Masih ngerekam. Alright.